Setiap 6 bulan sekali ini diisi persembahan kebogan besar yang berisi buah untuk para monyet yang ada di DTW ini. Pelepasan burung yang dilakukan oleh pengempon dan pengemong Pura Uluwatu serta pengelola DTW dan pelestari perkutut ini disambut antusias wisatawan yang ramai berkunjung ke Uluwatu. Bahkan Wisman dan Wisdom ini ikut ambil bagian baik dalam kegiatan ini. Pelepasan puluhan burung perkutut ini sebagai upaya pelestarian kembali burung yang dulu terkenal di Pecatu dan mulai langka. Menurut Penglingsir Puri Jero Kute, I Gusti Ngurah Jaka Pratidnya, setiap perayaan Hari Tumpak Kandang bagi umat Hindu merupakan momen untuk bisa bersinergi dengan binatang yang ada di sekitar kita dengan melaksanakan upacara. Secara rutin juga di Pura Luhur Uluwatu dilaksanakan upacara yang tujuannya adalah lebih dekat dengan para binatang khususnya monyet yang ada di seputaran Pura Uluwatu. Hal ini dilakukan mengingat ada sekitar 650 monyet yang hidup di seputaran Pura Uluwatu dan monyet-monyet ini merupakan aset yang ada di seputaran Pura Uluwatu. Mengingat Pura Uluwatu juga menjadi bagian kawasan wisata. Para wisatawan selain bisa melihat pura, juga bisa menikmati sunset, menyaksikan tari kecak dan wanara-wanara atau monyet yang ada di sekitar Pura Uluwatu. Setiap 6 bulan sekali atau 7 bulan kalender, kita seluruh umat sedharma melaksanakan Hari Raya Tumpak Kandang. Di mana Hari Tumpak Kandang itu merupakan bagaimana kita umat Hindu bisa bersinergi dengan binatang-binatang yang ada di sekitar kita dan kita upacarai. Nah, tentunya pada hari ini secara rutin kami di Pura Luhur Uluwatu tetap melaksanakan upacara Tumpak Kandang ini tiada lain adalah yang pertama, bahwasanya kami ingin selalu dekat ya dengan para wenara atau monyet-monyet yang ada di sekitar Pura Luhur Uluwatu. Kenapa kita harus dekat? Karena semakin hari semakin berkembang monyet yang ada di Luhur Uluwatu. Sekarang udah ada 650 monyet yang populasinya seperti itu dan terdiri dari 6 kelompok. Maka itu saya tetap tekankan bahwa monyet itu adalah tetap aset kita di Pura Luhur Uluwatu. Karena para wisatawan yang hadir ke Pura Luhur Uluwatu ini, dia menikmati 4. Yang pertama dia menikmati pura, yang kedua dia menikmati sunset, yang ketiga menikmati kecak, dan yang keempat juga wenara-wenara yang ada di sekitar Pura Luhur. Bendesa adat Pecatu Made Sumerte mengatakan makna dari gebogan ini adalah sebagai bentuk rasa syukur pasca terjadinya COVID-19, di mana pada saat terjadinya COVID-19 dampaknya sangat dirasakan di wilayah Uluwatu sebagai kawasan pariwisata. Dan bertepatan dengan Tumpak Kandang atau Tumpak Uye ini, maka dihaturkan sesajen berupa gebogan yang berisi buah-buahan yang disenangi oleh para monyet. Tidak hanya pada saat Hari Tumpak Kandang ini saja, setiap hari para monyet ini juga diperhatikan dalam hal pemberian makanannya, di mana alokasi dananya diambil dari kontribusi yang diberikan oleh wisatawan yang berkunjung. Makna gebogan dan bagaimana kenapa ada perbedaan? Satu, kita harus merasa bersyukur atas lewatnya pandemi COVID-19 yang telah memporak-porandakan fondasi ekonomi kita, dan termasuk kita di Pecatu ini khususnya kita sangat terdampak sekali dengan hampir tinggal berapa orangnya yang mengunjung pada saat itu dengan protokol-protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Tungkara sekarang dengan kondisi sekarang ini wisatawan sudah hampir mencapai 5.000 ya, 4.000 sampai 5.000 per hari. Sehingga ini sesuatu yang harus kita syukuri. Maka dari itu salah satu ikon yang ada di Uluwatu ini adalah monkey, monyet, dan dengan ada view, ada panorama dan sebagainya, dan juga ada kecak. Nah, salah satu kebetulan dan sekarang adalah Tumpak Uye sesuai dengan tradisi yang kita lakukan. Setiap Tumpak Uye yang dikenal dengan
Tumpeng Kandang itu kita mengaturkan sesajen. Nah sekarang Gebok ini kita tambah karena seiring dengan populasi daripada monyet tersebut yang begitu sangat pesat populasinya. Ada 7 kelompok sekarang, 6 kelompok ya, 6 kelompok ini berkembang ntar menjadi koalisi ini akan menjadi 7 ya. Sehingga monyet ini bertambah. Nah inilah kita bersepakat dengan pengelola, dikoordinir oleh pengelola dengan memberikan gebokan berupa buah-buahan yang diminati oleh itu di Pecatu ini kan Wanokerti ini kan ada Wanokerti, jadi hutannya ada berupa keker, sehingga menurut pandangan saya dan juga teman-teman sini kita sepakat untuk memohon kepada pecinta burung perkutut sama untuk kiranya dapat berkontribusi dalam rangka pelepas burung. Jadi di Wano ini di hutan atau jungle ini ada cuitan burung. Nah itu luar biasa sekali. Tadi sudah sampai juga burung-burung yang ada di Pecatu ini memang terkenal sekali. Ya, bagus dan mudah-mudahan dengan pelepas burung tadi yang jumlahnya banyak dan juga sangat antusias juga diikuti oleh wisatawan baik domestik atau mancanegara ya. Maksud kita tadi melepas bersama. Mudah-mudahan bisa berkembang ya. Dan bukan sini saja, sudah banyak kita lepas baik komunitas-komunitas yang ada di wilayah Pecatu itu banyak sekali burung, termasuk ayam hutan. Suatu ketika mungkin kita akan lepas ayam hutan sini ratusan lah kita akan lepas ya. Sedangkan pengelola objek wisata kawasan luar Uluwatu, Wayan Wijana mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi dari Trihita Karana, yakni hubungan dengan alam, di mana kegiatan ini sebagai wujud peduli dengan satwa yang ada di sekitar Pura Uluwatu. Tidak hanya terhadap satwa berupa monyet yang ada, tetapi juga satwa yang lainnya seperti burung perkutut, di mana burung perkutut ini juga menjadi ikon di Desa Pecatu yang terus dilestarikan sampai sekarang. Mudah-mudahan satwa ini bisa berkembang karena ini juga merupakan salah satu daya tarik wisatawan. Terkait pengembangan kawasan wisata ini juga akan dibangkitkan Pasraman Desa Adat Pecatu dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak Pasraman tempat atau media untuk bisa menggali dan mengekspresikan kemampuannya dalam bidang seni, sehingga ada tambahan untuk daya tarik bagi wisatawan. Untuk kunjungan wisatawan sendiri pada tahun 2022 mencapai 1,3 juta wisatawan dan tahun 2023 ini ditargetkan sekitar 1,5 juta wisatawan. Untuk kunjungan setiap harinya bisa mencapai 6.000 wisatawan. Yang tetap kita lakukan di DTW Uluwatu. Hal ini sudah konsep Trihita Karana yang saya sudah tadi sampaikan bahwa kita sangat mencintai dan menghormati binatang, terutama satwa yang ada di Uluwatu. Itu berupa satwa monyet. Ada yang 1 ekor adalah populasinya adalah warna putih. Yang itu kita masih karantina, kita masih rawat sekarang biar tidak nanti perang dengan yang lainnya. Jadi kita khusus buatkan tempat perawatan. Kemudian bukan hanya pada saat buka kandang saja kita berikan makan, setiap hari kita berikan makan porsi 3 kali sehari seperti makan manusia ya, bahkan ini budget tertinggi dari yang lainnya. Kita itu sebagai wujud kita cinta terhadap binatang. Kemudian sekarang ada support lagi berupa burung perkutut yang dulunya sebagai ikon di Pecatu. Nah kita lestarikan sekarang. Mudah-mudahan bisa berkembang terus hingga menjadi suatu daya tarik. Ada question burung yang ramai di sini, kemudian ada satwa monyet. Seperti tadi yang disampaikan oleh pengelisir Puri, kita kenal Uluwatu The Five Wonderful Beauties. Jadi ada kaca, ada pura, ada monyet, dan satwa lainnya lagi seperti burung, ada panorama alam dan sunset. Jadi itu yang kita suguhkan di sini di Uluwatu, dan kedepannya nanti di samping juga ada atraksi kecak, kita juga setiap minggu sekali kita akan adakan atraksi gratis kepada pengunjung. Nanti kita akan bangkitkan pesraman kita yang ada di Pecatu. Jadi anak-anak kecil pesraman Desa Adat Pecatu kita akan berikan media, berikan tempat di sini untuk mengekspor, mengekspresikan kemampuannya mereka dalam bidang seni, sehingga dengan demikian ada daya dukung, daya tarik yang tambahan lagi untuk di Uluwatu. Sementara Budi Dharma selaku Ketua Persatuan Pecinta Perkutut Indonesia mengatakan berterima kasih
diberikan kesempatan untuk bekerja sama dan bertepatan dengan Hari Tumpek Kandang. Ini merupakan bagian dari program nasional, yakni pelestarian burung perkutut di alam liar. Ada 2 bentuk kerjasama yang dilaksanakan. Yang pertama, melepas liarkan serta memberikan 10 pasang burung perkutut untuk pengembangbiakannya. Ada sekitar 75 ekor burung perkutut yang dilepas liarkan. Budi Dharma berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan. Di sini kita bekerja sama dengan pihak Uluwatu akan 2 kesempatan. Yang pertama melepas liarkan, yang kedua kita bekerja sama untuk memberikan yang tidak mampu. Kita siapkan ada 10 pasang. Jadi kita kasih tempatnya, kemudian burungnya dan makanannya. Nanti di sisi lain bagi kita itu ada suatu pabrik. Jadi kita tidak hanya melepaskan saja, tapi kita bertanggung jawab untuk kelanjutannya. Jadi dari ini yang kita pabrik lah, untuk mensuplai nanti kalau ada lagi acara dari anak-anak ini dibeli oleh pihak Uluwatu untuk dilepas liarkan. Itu mungkin. Kalau untuk total burung perkutut yang dilepas liarkan berapa? Terus yang untuk menangkarnya itu berapa? Hari ini kurang lebih sekitar 75-an ya yang untuk dilepas liarkan. Kemudian yang untuk diperbantukan itu ada 10. Kita akan mempelajari dulu karena ini kan biasanya hasil ternakan. Jadi takutnya tidak adaptif. Jadi kita nanti akan berkelanjutan. Saya ingin kerjasama ini berkelanjutan. Jadi itu yang kita harapkan. Artinya kerjasama ini baru pertama kali ya? Ya, baru pertama kali. Anggaplah ini proyek. Kalau untuk pengawasannya nanti seperti apa Pak? Apakah memang ada anggota di sini to stay? Begini, nanti kita buatkan grup, nanti kita pantau terus. Nanti kerjasamanya akan tidak hanya putus begini, tapi kita berkelanjutan. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan pelepasan burung perkutut. Selain sebagai pelestarian, hal ini dilakukan mengingat burung perkutut pecatu telah terkenal di seluruh Indonesia dan banyak disegani oleh para pecinta burung. Diharapkan ikon burung perkutut pecatu ini bisa berkembang dengan baik.